Inter Milan secara resmi mengumumkan pelunasan lebih awal atas obligasi yang sedianya jatuh tempo pada 9 Februari 2027, dengan nilai total sekitar 412 juta euro. Sebelumnya, klub telah membeli kembali sebagian kecil dari obligasi tersebut senilai 15 juta euro, namun pengumuman terbaru menunjukkan langkah finansial yang jauh lebih signifikan. Menurut laporan Calcio e Finanza, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemilik baru, Oaktree, untuk menyehatkan keuangan klub. Tujuan utamanya adalah membuat neraca keuangan Inter lebih berkelanjutan, dengan kemungkinan opsi seperti pembiayaan ulang, penerbitan obligasi baru dengan bunga lebih rendah, atau kerjasama dengan dana utang swasta. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang tenor pinjaman sekaligus menurunkan beban bunga. Obligasi yang sedang dilunasi ini sebenarnya memiliki akar dari tahun 2015, ketika Inter di bawah Erick Thohir memperoleh dana sebesar 230 juta euro melalui kerjasama dengan Goldman Sachs dan Unicredit. Setelah diambil alih oleh Suning pada 2017, klub menerbitkan obligasi baru senilai 300 juta euro yang kemudian diperbarui pada Februari 2022 menjadi 415 juta euro dengan bunga 6,75% dan jatuh tempo pada 2027. Kini, dengan langkah pelunasan ini, Inter mencoba menata ulang keuangannya menuju masa depan yang lebih stabil. Pengumuman Inter untuk melunasi lebih awal obligasi senilai 400 juta euro yang sedianya jatuh tempo pada Februari 2027 menimbulkan satu pertanyaan besar di kalangan publik dan media. Dari mana asal dananya? Pertanyaan ini menjadi sorotan utama La Gazzetta dello Sport, yang menjelaskan bahwa pelunasan ini akan didanai melalui skema pembiayaan ulang yang lebih menguntungkan. Menurut La Gazzetta, obligasi yang diterbitkan pada 2022 itu akan dibayar bersamaan dengan masuknya dana dari pembiayaan baru yang memiliki tingkat bunga lebih rendah dibandingkan 6,75% yang diberlakukan sebelumnya. Dua faktor utama yang mendasari keputusan ini adalah kondisi pasar saat ini yang menawarkan bunga lebih kompetitif, serta kondisi keuangan Inter yang semakin membaik di bawah kepemilikan Oaktree. Menariknya, muncul pula kemungkinan bahwa Oaktree akan menyuntikkan dana tambahan dalam bentuk equity, sehingga dapat membantu menurunkan jumlah utang sekaligus memperkuat struktur keuangan klub. Dengan demikian, pembiayaan ulang yang sedang disiapkan tidak hanya menjanjikan bunga yang lebih rendah, tetapi juga nominal utang yang lebih kecil dari 415 juta euro yang diterbitkan di pasar pada tahun 2022. Setelah kabar besar tentang pelunasan lebih awal obligasi Inter Milan yang sempat membuat para tifosi bersorak, pakar keuangan sepak bola Marco Belinazzo memberikan analisis mendalam dalam program Football Club di Giornale Radio. Ia menjelaskan bahwa langkah Oaktree untuk melunasi obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada Februari 2027 bukan hanya soal pengurangan utang, tapi juga strategi finansial yang cermat. Tujuannya adalah mencegah utang ini mempengaruhi indeks likuiditas, yang akan aktif ketika masa jatuh tempo kurang dari 12 bulan, jelas jurnalis dari Il Sole 24 Ore itu. Belinazzo menambahkan bahwa kondisi pasar yang kini memiliki suku bunga lebih rendah, ditambah dengan stabilitas ekonomi Inter dan kredibilitas Oaktree, menciptakan iklim ideal untuk menutup utang tersebut. Hasilnya, Inter bisa menghemat sebagian besar dari 30 juta euro yang dibayarkan setiap tahun sebagai bunga obligasi. Belinazzo juga memberikan pandangan ke depan. Kita akan lihat berapa porsi dana yang disuntikan langsung oleh Oaktree, berapa yang berasal dari Inter, dan berapa dari skema pembiayaan baru. Ini akan memungkinkan klub untuk menghapus utang sebelumnya dan menikmati suku bunga yang lebih ringan. Ia menyimpulkan bahwa obligasi tersebut merupakan bagian dari utang jangka panjang yang kini akan berkurang, sehingga memberi lebih banyak ruang gerak dalam membangun skuad berdasarkan pendapatan klub. Sebuah langkah strategis menuju kestabilan finansial dan keberlanjutan di level tertinggi. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda berbakat Parma, Giovanni Leoni, kelahiran 2006, semakin ketat. Menurut laporan La Nazione, Fiorentina kini turut meramaikan perburuan pemain yang dihargai sekitar 7 juta euro tersebut. Meski Parma berniat mempertahankan Leoni setidaknya untuk 1 musim lagi, misi itu diprediksi bakal sangat sulit. Pasalnya, minat terhadap sang bek datang dari klub-klub besar Serie A lainnya seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Atalanta. Dengan banyaknya peminat, masa depan Leoni menjadi salah satu topik panas di bursa transfer musim panas ini. Inter bersiap merombak lini serangnya setelah kepergian Mehdi Taremi yang kini tinggal menunggu waktu. Menurut laporan Sky Sport, fokus klub kini akan beralih sepenuhnya pada sektor penyerang, dengan 2 nama yang terus dikaitkan, Angeon Bonni dan Rasmus Højlund.
Meski belum ada perkembangan besar baik dalam transfer masuk maupun keluar, manajemen Nerazzurri tetap aktif menyusun rencana. Salah satu keputusan penting yang sedang dipertimbangkan adalah masa depan Francesco Pio Esposito. Penyerang muda kelahiran 2005 itu tampil impresif bersama Spezia musim lalu dan bisa saja menjadi bagian dari proyek utama Inter ke depan. Dengan banyaknya pergerakan yang tengah disiapkan, bursa transfer musim panas ini tampaknya akan menjadi momen penting dalam pembentukan wajah baru lini depan Inter. Pio Esposito kembali jadi buah bibir. Bintang muda milik Inter, yang baru saja kembali dari masa pinjaman di Spezia dan kini bergabung dengan skuad Christian Chivu di Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub, kembali menarik perhatian di bursa transfer. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Nicolo Schira, Torino menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat serius terhadap penyerang kelahiran 2005 tersebut. Klub asal Turin bahkan telah melakukan pertemuan dengan agen Pio Esposito hari ini. Pertemuan berlangsung positif, namun belum menghasilkan keputusan konkret. Inter sendiri belum mengambil keputusan final terkait masa depan sang pemain muda. Christian Chivu sangat menghargai potensi Pio, dan keputusan resmi mengenai masa depannya baru akan diambil setelah selesainya petualangan Inter di ajang FIFA Club World Cup. Konflik yang tengah berlangsung antara Israel dan Iran membawa dampak langsung pada Mehdi Taremi. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta, penyerang Inter tersebut saat ini terjebak di Iran dan tidak dapat terbang menuju Los Angeles untuk bergabung dengan tim dalam persiapan Piala Dunia antar klub. Penutupan wilayah udara Iran akibat serangan udara Israel menjadi penghalang utama. Inter dilaporkan terus menjalin komunikasi intensif dengan Taremi dan berusaha keras mencari solusi alternatif untuk memfasilitasi keberangkatannya. Namun situasinya sangat kompleks, dan kemungkinan untuk segera menyelesaikannya tergolong kecil, mengingat eskalasi konflik yang terus meningkat. Keberadaan Taremi di skuad Inter pun untuk sementara waktu masih tanda tanya. Derby di Italia tak pernah benar-benar usai, dan kali ini persaingan antara Inter dan Juventus kembali memanas, bukan di lapangan, melainkan di bursa transfer. Meskipun kedua klub merupakan satu-satunya wakil Italia di Amerika Serikat untuk ajang Piala Dunia antar klub, duel sengit tetap berlangsung di balik layar. Menurut laporan Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Juventus tengah mempertimbangkan untuk merekrut Davide Fratesi guna memperkuat lini tengah mereka. Nama Fratesi bukan satu-satunya yang masuk radar manajemen Bianconeri. Klub asal Turin itu juga tertarik pada Sandro Tonali yang kini membela Newcastle, serta Ederson, gelandang yang juga diminati oleh Al Hilal yang dilatih Simone Inzaghi. Emiliano Viviano menyambut positif keputusan Inter menunjuk Christian Chivu sebagai pelatih baru menggantikan Simone Inzaghi. Dalam wawancaranya bersama TV Play, mantan kiper timnas Italia itu memuji karakter Chivu dan menilai penunjukan tersebut bukanlah langkah berisiko, melainkan keputusan yang aman dan logis. "Saya senang untuknya, dia orang baik, rendah hati, dan sangat sopan," ujar Viviano. Ia menambahkan bahwa Chivu bukan sosok asing bagi lingkungan Inter karena pernah bermain untuk klub tersebut dan memiliki hubungan baik dengan direktur olahraga Piero Ausilio. "Banyak yang menyebut ini pilihan berisiko, tapi menurut saya justru sebaliknya. Ini pilihan konservatif. Ia adalah mantan pemain yang dikenal dan dihormati fans," lanjutnya. Meski begitu, Viviano mengakui masih penasaran dengan kemampuan Chivu di level tertinggi. "Saya hanya punya 2 bulan pengamatan saat dia melatih Parma untuk menilai secara utuh. Tapi saya berharap yang terbaik untuknya," tutupnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Transfermarkt, Roberto Mancini mengungkapkan kerinduannya untuk kembali melatih secara penuh waktu. Meski menyebut Serie A sebagai rumahnya, mantan pelatih timnas Italia itu tidak menutup kemungkinan untuk mencoba pengalaman baru di liga-liga lain. "Saya rindu melatih setiap hari. Serie A adalah rumah saya, tapi saya juga tertarik dengan tantangan baru di luar Italia," ujar Mancini. Ia juga mengaku sempat menerima tawaran dari klub-klub Inggris usai membawa Italia juara Euro 2021. Namun kala itu komitmennya pada timnas membuatnya menolak. Mancini menanggapi kritik terhadap kondisi sepak bola Italia, meskipun klub-klub Serie A, termasuk Inter, belakangan sering mencapai final kompetisi Eropa. Menurutnya, persepsi krisis muncul karena perubahan besar dalam struktur dan mentalitas sepak bola Italia. Era pemilik klub yang berinvestasi karena cinta sudah selesai. Sepak bola kini adalah bisnis global dan struktur klub mencerminkan realitas itu. "Semua pihak harus bisa beradaptasi," tegasnya.
Untuk permainan yang paling mengesankan musim ini, Mancini menyebut Bologna di Italia dan PSG di kancah internasional karena keberanian memainkan talenta muda dan kekompakan tim. Mengenai keputusannya meninggalkan timnas, Mancini tak menutupi penyesalannya. Saya menyesal meninggalkan Italia, itu kesalahan yang saya pelajari. Melatih timnas memang berbeda, Anda harus menciptakan identitas tim dan menyatukan pemain yang jarang bermain bersama. Butuh alkimia dan kekompakan untuk membentuk tim pemenang, tutupnya.